Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel Pasca Konflik. Hari ini kami akan mengulas sebuah film. Film yang pertama kali disutradarai oleh Tompi ini langsung mendapat 3 penghargaan sekaligus. Wow. Apa judulnya itu, Ben? Pretty Boys. Oke. Kalau gitu kita langsung saja ke ulasannya. Ini dia. Selamat datang di Kembang Gula. Manis, manis, manis. Udah deh. Gak usah pada kayak orang kampung gitu. Cus. Ayo. Tak hanya seorang dokter terkenal dan juga bukan seorang dokter terkenal ya, melainkan dia adalah seorang dokter bedah dan juga seorang penyanyi terkenal. Tompi juga ternyata bisa menyutradarai sebuah film, dan film ini berjudul Pretty Boys. Film ini tayang pada tanggal 19 Desember 2019, dan berkat film ini juga ia berhasil meraih sebuah piala dari Iqbal apa? Ramadan. Ih, bukan. Jadi. Iqbal Rais. Dan ia mendapatkan sebuah penghargaan sebagai penyutradaraan film panjang perdananya. Film ini juga bercerita tentang 2 orang sahabat yang diperankan oleh Vincent Rompis sebagai Anugrah dan juga diperankan oleh Dedi Mahendra Desta yang berperan sebagai Rahmat. Anugrah dan Rahmat ini berteman sejak kecil di sebuah kota kecil, dan mereka berdua memiliki mimpi yang sangat besar. Mereka berdua ini bermimpi untuk menjadi seorang yang banyak sekali duit dan juta nih. Namun hal itu juga tak memudahkan hidup mereka untuk pergi dari kampung halaman. Berbeda dengan Rahmat yang memang sudah tidak memiliki keluarga dan orang tua dari sejak kecil. Anugrah ini memiliki seorang ayah yang diperankan oleh Roy Martin, dan ia adalah seorang pensiunan TNI. Apa nggak serem ya, Nek ya? Serem. Tembak jedar. Hal itulah juga yang menyebabkan ayahnya ini overprotective terhadap kehidupan si Anugrah ini. Ya, walaupun memang kehidupan antara Anugrah dan ayahnya ini tidak terlalu baik sepeninggal ibunya, hal ini juga yang memicu Anugrah untuk pergi mengadu nasib ke Jakarta. Dan dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jakarta bersama Rahmat walaupun tanpa restu orang tua, Nek. Yuk, Mat. Setelah itu beberapa tahun Rahmat dan Anugrah di Jakarta hanya mentok menjadi koki dan jadi pelayan. Dan lupa Dede. Hingga akhirnya mereka mendapatkan kesempatan emas, yaitu menjadi penonton bayaran. Nah, di sini ketemu sama si Roni. Roni ini adalah koordinator penonton bayaran yang diperankan oleh Onadio Leonardo, betul. Tapi kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh mereka berdua. Kebetulan sekali Roni menyukai Rahmat dan Anugrah, hingga akhirnya dia diberi kesempatan untuk menjadi penonton yang langsung di depan kamera berinteraksi dengan para hostnya gitu. Dan jadi ada segmennya di mana harus di depan kamera gitu. Tanpa disia-siakan oleh mereka, karena mereka juga rame. Akhirnya mereka diberi kesempatan untuk menjadi co-host di acara Kembang Gula. Manis, manis, manis.
itu perselisihan kecil terjadi antara pembawa acara utama Kembang Gula dengan produser acara nih. Jadi si pembawa acara utama itu yang diperankan oleh Ferry Mariadi memutuskan untuk hengkang. Jadi ini kesempatan dan peluang bagi si Anugrah dan Rahmat untuk jadi pembawa acara utama di sini. Jadi pelan-pelan kesuksesan mereka mulai dicapai. Iya. Mereka jadi terkenal sampai ke kampung halamannya. Masyarakat di sana begitu mengulu-ulukan nama mereka nih. Tapi tidak begitu dengan ayahnya si Anugrah. Dia begitu kecewa karena anak kesayangannya sukses dengan berlaga jadi banci. Jadi bapaknya, ayahnya itu begitu kecewa. Mungkin kekecewaan inilah yang membuat kesuksesan mereka tidak berjalan dengan baik. Ada lagi Asti yang diperankan oleh pendatang baru yang bernama siapa namanya, lupa Dede. Danila Riyadi. Dimana Danila Riyadi itu sebenarnya cinta sama yang namanya Anugrah, dan Anugrah juga begitu cinta sama si Danila ini, si Asti ini maksudnya kan. Ya walaupun Asti itu sudah memberikan lampu hijau, tapi si Anugrah nggak mau mengutarakan apapun yang ada di hatinya gitu. Dan si Rahmat si Rahmat diam-diam mendekati Asti juga. Tapi dengan kesombongan dan kesuksesan si Rahmat ini, akhirnya dia tidak hanya mendekati Asti, tapi juga mendekati perempuan-perempuan lain. Itu menyebabkan tadinya yang Anugrah sudah mengikhlaskan kalau Asti dimiliki oleh si temannya Rahmat, jadi geram melihat tingkah si Rahmat. Karena itu Ya. konflik demi konflik antara Anugrah dan Rahmat ini terjadi. Si Rahmat ini jadi lupa daratan, Nek. Dan ia juga menikmati segala kesuksesan yang ia raih. Oke, Dan sementara Anugrah ini terus-terusan merasa bersalah atas apa yang ia lakukan, dan itu membuat ia selalu teringat kepada ayahnya. Sampai suatu ketika di sebuah acara live, si Anugrah ini kehilangan kehilangan kendali ya, kehilangan kendali, dan disitulah mereka bertengkar hebat di acara live pula itu, ya ampun, Nek. Dan hal inilah yang membuat produser itu murka dan memutuskan kontrak terhadap mereka. Kasihan. Dan akhirnya sang manajer Roni itu ternyata seorang penipu. Dia juga membawa semua uang yang sudah mereka kumpulin sejak pertama kali bekerja. Akhirnya Rahmat dan Anugrah kembali lagi ke kehidupannya yang dahulu. Tapi persahabatan mereka tidak seperti dahulu lagi. Si Anugrah balik ke kampungnya dan si Rahmat menetap di Jakarta. Awalnya waktu Anugrah pulang ke kampungnya, bapaknya kecewa banget, nggak diterima. Yaitu karena anaknya jadi banci di TV. Malu, Diandro anaknya lekong, becong banget. Tapi lambat laun, ya namanya seorang ayah ya udah, lama-lama dimaafin gitu. Dan karena si Rahmat udah jadi gembel di Jakarta, nggak punya apa-apa, akhirnya ya udahlah, kenangan masa lalu terungkap kembali lagi. Akhirnya dia kangen gitu sama sahabatnya si Anugrah. Dan Anugrah juga di kampung keinget-inget dengan sahabat masa kecilnya, yaitu Rahmat.
Jadi kan Nek, ditemani oleh si Asti, si Rahmat kembali ke kampung halaman. Nur. Niatnya sih jenguk si Anugrah. Nah di saat yang bersamaan, si Anugrah juga mau jemput si Desta. Kok si Desta sih? Si Rahmat. Sama. Si Rahmat yang ada di Jakarta. Iya, betul. Kemudian mereka itu berpapasan di rumahnya si Anugrah. Disitulah mereka bertemu. Akhirnya mereka menyadari bahwa persahabatan mereka tidak tergantikan. Oh, jijik. Akhirnya mereka saling berbaikan dan saling memaafkan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sesuatu. Tapi kan Apa itu? si Tompi di film ini Iya. dia membawa serta selebritas tanah air, juga sesama rekan musisi. Iya. Ada jadi cameo loh. Siapa? Ada Najwa Shihab. Najwa Shihab. Ada Tora Sudira. Iya, Tora Sudira. Ada Dwi Sasono. Terus ada ampun. Enzi Storia. Storia. Hesti Purwadinata. Kawan-kawan dia semua di Ada talk show lagi itu. siapa istrinya si Rahmat, istrinya si Desta, Siapa itu? Natasha Rizky, Inspiring Beauty. sama almarhum Glenn Fredly. Ih, jadi sedih, mau nangis, sedih banget. Udah. Oke, itu tadi komentar dari kami, komentar menurut penonton ya, kita Iya. sebagai penonton, bukan pengamat film ya, jadi Bukan, kita bukan. hanya sebagai seorang penonton. Netizen lah. Netizen ya. Oke, kalau begitu bagi teman-teman mungkin yang punya film favorit yang pengen kami ulas, boleh komen di bawah, tulis aja film apa yang pengen kami ulas, nanti kami akan berusaha ulas. Iya, Gitu dan ya. boleh request nanti Ewin jadi apa, dia jadi apa. Iya boleh di gitu, film itu boleh pengen banget. jadi apa. Cuma agak berat kalau nanti tiba-tiba kami suruh jadi apa Bumblebee gitu. Transformer. Tapi Jangan. Kita usahain ya. semoga nggak ada yang minta itu ya. Tapi kita lihat saja nanti. Kita akan berupaya apapun yang kalian minta kami akan berusaha melakukan mungkin ya. Selama masih wajar. Oke, kalau begitu terima kasih sudah nonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.